namanya payroll accounting. Ya. Jadi akuntansi atau perlakuan akuntansi atas penggajian atau payroll. Nah, kalau bicara tentang manfaat yang diterima oleh karyawan selama dia masih aktif bekerja itu ada sekitar 5 tuh. Ya. Ada payroll berarti gaji tiap bulan yang diterima, ada bonus ya, bentuk penghargaan yang bisa jadi mungkin enggak setiap bulan ada ya. Sekali aja dapat, tergantung kondisi income statementnya perusahaan. Kalau vacation ini apa kira-kira? Kalau artinya kan liburan ya, tapi kalau terkait dengan employment benefit, manfaat yang diterima selama saya masih aktif, apa kira-kira vacation ini? Kalau belum kerja sih belum paham. Saya tidak masuk kerja tapi tetap dibayar. Cuti, ya jadi vacation itu cuti. Ya. Atau other benefits. Ya, other benefits yang mungkin tidak masuk di 3 yang atas. Nah, kalau yang ini saudara-saudara, ini sudah ada di chapter yang tentang equity. Jadi ada pemberian kalau Anda masih ingat restricted share, ada yang namanya ESPP, apa tuh ESPP? Employee Share Purchase Plan. Jadi karyawan bisa beli saham tapi harganya lebih miring karena didiskon. Apalagi? Ada restricted share, ada share option, ada ESPP. Ya. Jadi saya memberikan manfaat kepada karyawan itu tidak dalam bentuk cash, tapi dalam bentuk yang terkait saham. Nah ini nggak saya bahas lagi, karena sudah kita bahas di bagian equity. Ya, jadi ada sekitar 4 yang akan kita bahas. Oke, yang pertama ketika kita bicara payroll, ya payroll. Ketika mendebit salaries expense, maka yang hitam di bawah itu adalah kreditnya. Saya ulangi ya, ketika mencatat salaries expense di debit, maka kredit kita adalah yang bawah. Ya. Karena biasanya gaji itu diakui dulu sebagai expense, baru dibayar bulan depan. Makanya kreditnya masih belum cash, tapi apa? Salaries payable. Bulan depan ketika dibayar baru salaries payable to cash. Ya, termasuk ini semua sebenarnya bentuknya masih utang. Kalau nanti sudah dibayar, baru nama utang ini di debit, kreditnya cash. Tapi kalau kita asumsi akhir bulan langsung bayar gaji ya berarti ini semuanya cash. Tapi perlu Anda tahu, salaries expense itu bukan hanya berisi salaries payable atau cash, tapi isinya ini semua nih. Ya. Kalau perusahaan ikut asuransi kesehatan atau asuransi jiwa, lalu karyawan juga ikut nanggung, gajinya dipotong, nah itu masuk di situ tuh. Kalau perusahaan ikut program pensiun yang nanti chapter berapa 19 kita pelajari ya, dan karyawan juga dipotong gajinya, maka salaries expense itu juga ada di sisi kredit. Atau kalau karyawan dipotong iuran koperasi, ya, atau iuran apapun terkait dengan posisi dia sebagai karyawan, termasuk pajak, ya, termasuk pajak. Wah, ini kenapa? Coba lihat kasus di atas. Total yang dibayar perusahaan kalau nggak ada potongan itu 5M. Jadi gaji karyawan 1 bulan itu 5M. Anggap aja nggak ada potongan, berarti kan salaries expense to salaries payable 5M. Tapi ternyata ada potongan di situ. Ada BPJS Kesehatan. Ya. Jadi BPJS Kesehatan itu ada yang dibayar perusahaan, ada yang dibayar karyawan. Nah, yang dibayar karyawan di situ 500, artinya dipotong dari gajinya. Ada BPJS Ketenagakerjaan, dulu namanya jam sostek. Jadi kalau contoh ya, berangkat kerja, lalu ada kecelakaan di jalan, itu dapat asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk kalau besok pensiun, ya
saya selesai kerja gitu ya, itu dapat premi pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ada juga ini nih, dana pensiun yang sekali lagi akan kita pelajari nanti di chapter 19, itu kalau ditanggung karyawan, dipotong dari 5M itu 750. Nah juga ada PPH. Ini di total berapa? 600, 1,6. Sisanya berapa? Apa itu? Apa nama akunnya? Salaries payable. Expense-nya itu 5M, kreditnya ini semua, sisanya salaries payable. Ya. Nah, ini jurnalnya ketika akhir bulan diakui. Besok masuk bulan depan ketika kita mau bayar pajak, income tax payable to cash 250 juta. Ketika kita bayar gaji, salaries payable to cash berapa tuh? 3,4. Kalau saya bayar BPJS kesehatan, berarti medical insurance payable debit to cash 500. Gitu ya. Ini jurnal yang dibuat di akhir bulan ketika mengakui salaries expense dan potongan-potongan yang diberikan kepada karyawan. Ada diskusi dulu? Ini payroll. Ya, jadi gaji saya tiap bulan kalau dipotong sama Petra, ini jurnalnya Petra. Ya, ini jurnalnya Petra. Kenapa itu payable? Sekali lagi ya karena ini harus dibayar ke BPJS, ini harus dibayar ke bank atau dana pensiun, ini harus dibayar ke kantor pajak, ini harus dibayar ke karyawan. Yang payroll sudah. Kan ada berapa kotak? 4 tadi ya. Payroll, yang kedua bonus. Sebelum masuk ke bonus ada pertanyaan? Kalau soal langsung ngomong gini, memberikan bonus 1M, ya udah bonus payable, bonus expense to bonus payable. Kalau sesederhana itu ya, pemberian bonus kepada karyawan dalam 1 bulan atau 1 tahun kerja itu adalah 1M, ya udah bonus expense to bonus payable 1M. Kalau dibayar bonus payable to cash. Itu simpelnya, tapi coba lihat ya. Biasanya bonus itu sangat bergantung pada net income. Di mana bonus itu masuk dalam penghitungan net income. Nah itu yang agak sedikit, nggak ribet sih, tapi bertahap, nggak langsung bonus expense to bonus payable. Coba kita lihat. Net income-nya XYZ 210 sebelum dipotong bonus. Jadi laba sebelum pajak, kurangi beban pajak, itu dapat 210, tapi belum dalam bentuk bonus. Karena bonus itu biasanya dibagi setelah dipotong pajak. Maksudnya setelah kita tahu net income berapa, baru kita tahu, oh bonusnya sekian. Nah di sini, net income kita sebelum bonus 210. Ya, 210. Bonus itu menurut ketentuannya XYZ adalah 5% dari net income setelah dipotong bonus. Jadi bukan 5% kali 210 loh. Paham ya? Bonus yang dibagi adalah 5% dari net income setelah bonus. Ya, jadi kalau secara matematika mungkin seperti ini. Bonus adalah 5% dikali, katanya kan net income setelah bonus, berarti 210 kurang bonus. Ya udah dikalikan aja 5% kali 210, terus 5% kali bonus. Berarti kalau bonusnya kita pindah ke kiri, 5% bonusnya, jadinya kan 105% bonus sama dengan 10,5. Berarti bonusnya berapa ya? 10,5 bagi 105%, berarti bonusnya 10 juta. Jurnalnya gampang tadi, apa? Apa tadi jurnalnya? Bonus expense to bonus payable. Kalau dibayar bonus payable to cash. Kalau soalnya hanya langsung ngomong 5% dari net income, nah itu langsung kalikan aja dengan 210. Tapi kalau soalnya ngomong kayak tadi 5% dari net income setelah bonus, nah itu yang harus dihitung. Kayak matematika ini kan matematika sebenarnya. Ada diskusi ini jurnalnya. Kalau dipotong pajak, ya. Payroll sudah, bonus sudah. Tidak tadi apa?
Istilahnya adalah, kalau saya anggap aja ya, 1 bulan efektif kerja itu 20 hari. 5 kali 4 minggu. 5 hari kan Senin sampai Jumat kali 4 minggu. 20 kali 100, kali 12 kan berarti 1 tahun 240 hari. Ya kan? Anda tahu kan? Pernah dengar kan ya? Karyawan itu punya hak cuti berapa lama dalam 1 tahun? 1 bulan dia dapat hak cuti 1 hari. Berarti kalau dia dapat cuti 1 hari itu sebenarnya kerja dia hanya 240 kurangi 12. Berarti 228. Petra itu contohnya ya, ada cuti tahunan 1 hari tiap bulan. Kalau saya nggak ambil, itu diakumulasi. Jadi umpama saya nggak ngambil yang bulan ini, ya bulan depan saya punya hak 2. Kalau nggak ambil, bulan depannya 3. Atau kalau saya mau ngambil sekaligus juga bisa sih. Saya ngambil di depan 12-nya, tapi berarti bulan-bulan depan saya sudah nggak boleh cuti. Kalau saya nggak ngambil gimana? Nah, kalau Petra punya aturan gini, seumpama dalam 1 tahun saya nggak cuti, ya, maka setengahnya dari 12 itu bisa ditambah ke tahun depan. Berarti tahun depan saya bisa dapat 12 plus 6, 18 hari. Itu cuti tahunan. Ada lagi yang namanya cuti besar. Cuti besar itu kalau saya sudah 4 tahun, kelipatan 4 tahun, saya dapat cuti berapa hari 1 tahun itu? 20 hari. Ya. 20 hari itu boleh dicicil ngambilnya, tapi kalau mau cicilnya paling enggak seminggu, enggak boleh sehari gitu ya. Seminggu saya boleh ambil. Jadi 5 hari berarti kalau saya ambil 5 hari dalam setahun bisa 4 kali cuti. Itu kalau setiap 4 tahun kelipatan. Kita ambil yang normal aja, tadi berapa? 12 hari dalam 1 tahun. Berarti kalau 12 hari dalam 1 tahun itu sebenarnya kalau saya ambil terus cuti saya itu cuma kerja 228 hari tapi dibayar 240. Paham maksudnya ya? Jadi perusahaan itu tetap bayar saya full karena saya punya hak cuti. Kalau perusahaan tidak ngasih hak cuti itu dia menyalahi undang-undang ketenagakerjaan. Itu ya. Oke, kita lihat kasusnya. Tahun 2024, gaji yang dibayarkan ABC adalah 4 juta per bulan per karyawan. Berarti per harinya itu 200.000 kan dibagi 20 ya, 20 hari kerja asumsi. Termasuk 1 hari cuti. Karyawan memanfaatkan seluruh jatah cutinya di 2024. Gimana jurnalnya? Ya. Nah, itu di situ ada asumsi ya. Cuti yang tidak diambil akan hangus. Jadi kalau Anda bisa aja kayak Petra itu sebenarnya nggak ngatur kayak tadi ya. Oh kalau kamu nggak ngambil cuti cutimu hangus, enggak gitu juga dia. Atau sebaliknya, kalau kamu nggak ngambil cuti, cutimu bisa ditambahin semua. Petra ngambil jalan tengah yaitu 50%-nya. Ada perusahaan yang kalau kamu nggak ngambil cuti, kamu bisa umpama akhir tahun lagi butuh duit ya, kamu datang ke perusahaan, Pak saya 12 hari kerja saya nggak ngambil cuti Pak, tolong diuangkan aja. Jadi dihitung umpama kayak ini ya, per hari 200, 12 kali 200, berarti dia dapat berapa? 2,4. Ya. Itu kalau perusahaan bilang cutinya nggak hangus, tapi kalau ini cuti hangus ya, sudah. Ya, kalau di sini sih dia manfaatkan seluruh jatah cutinya berarti nggak masalah, tapi kalau dia nggak manfaatkan berarti hangus, perusahaan nggak berhak, tidak berkewajiban bayar kalau dia nggak cuti. Kalau ini sih umum ya. Jadi hari dia kerja pun itu dianggap cuti, iya kan? Atau dengan kata lain total biayanya perusahaan kan 4 juta, betul? Iya kan? Total biayanya perusahaan, Anda mau gabungin ini ke atas jadi salaries expense nggak masalah. Anda mau gabungin ini semua jadi salaries payable nggak masalah. Ini saya hanya pengen liatin, dari total 4 juta yang jadi kewajibannya perusahaan, di dalamnya ada gaji, di dalamnya ada cuti. Walaupun cutinya nggak diambil, ya tetap dibuat jurnal kayak gini juga oke. Tapi kalau mau digabung jadi satu juga nggak masalah. Dalam kasus cuti tidak diambil kemudian hangus, bisa buat jurnal kayak ini, atau semua digabung ke atas, ya jadi salaries, nggak masalah. Tapi saya sarankan jurnalnya kayak gini.
Supaya kelihatan ada bagian untuk salaries, ada bagian untuk cuti. Ini kasus pertama tentang cuti, yaitu seluruh cuti diambil, sementara kalau ada yang tidak diambil, hangus. Ini kebetulan diambil semua, jadi nggak masalah. Ilustrasi cuti yang pertama, ada pertanyaan? Saya ulang, ini bisa disatuin, berarti salaries expense 4 juta, salaries payable 4 juta. Berarti di sini salaries payable 4 juta, to cash 4 juta. Bisa kayak gitu. Kalau mau dipisah gini juga nggak masalah. Intinya adalah bebannya perusahaan itu 4 juta. Ya. Ini kan diambil cuti satu ya, berarti lebih pas kalau dipisah. Oke, kita lihat ilustrasi kedua tentang cuti. Ini ilustrasi pertama. Jadi kalau mau nanya, Pak, ilustrasi yang pertama atau ilustrasi kedua atau ketiga ya. Ini ilustrasi pertama, kita masuk ilustrasi kedua. Coba lihat. Bedanya adalah yang kedua ini, bulan Desember, dia baru ambil di Januari. Ya. Karena di sini, kalau cuti nggak diambil itu nggak akan hangus. Berarti masih bisa diambil bulan depan atau tahun depan. Di 2024, Januari sampai November diambil dia. Khusus untuk Desember, dia baru ngambil di Januari. Dan perusahaan bilang, cuti yang tidak diambil tidak akan hangus. Ya. Sekarang Anda pikir deh. Berarti bebannya perusahaan untuk bulan Desember berapa? Kalau dia ngambil cuti. Atau kalau kasus ini deh, dia tidak ngambil cuti. Berarti kan dia masuk terus tiap hari ya. Berarti kalau dia masuk terus tiap hari, perusahaan bayar berapa ke dia bulan Desember? 4 juta. Tapi dia masih punya hak cuti yang nggak diambil. Berarti kalau cuti itu diambil, perusahaan bayar berapa lagi ke dia? 200. Berarti beban perusahaan total berapa? 4,2. Jadi ada perusahaan tidak kayak Petra ya, beda lagi ya. Kalau ada syarat atau ketentuan di perusahaan, cuti yang tidak diambil, tidak hangus, dan bisa dibayar, biasanya ada yang saling jual beli cuti. Dan itu normal. Umpama ya, saya 1 tahun nggak cuti. Berarti saya punya hak dan perusahaan bilang nggak hangus. Terus perusahaan bilang boleh ditukarkan ke orang lain. Nah, saya ngomong, kamu butuh cuti tambahan nggak? Beli hak cuti saya. Kasih saya 2,4. Nanti surat persetujuan saya memindahkan hak cuti ke kamu, saya kasih, kamu ngomong ke HRD, cutimu bertambah. Bisa juga gitu. Tergantung ketentuan perusahaan. Berarti kan beban perusahaan itu selain gaji berarti harus bayar apa? Cuti. Bahkan ada kasus gini saudara-saudara. Orang kalau mau pensiun atau pindah kerja, biasanya pindah kerja sih. Umpama saya mau pindah kerja ke PTA gitu. Sebelum saya pindah kerja, perusahaan harus bayar pesangon plus hitungan saya berapa lama nggak cuti, itu diuangkan. Jadi ada perusahaan yang memang punya kebijakan cuti itu tidak hangus dan bisa dibayar. Nah ini kita lihat kasusnya. Bulan Desember dia nggak cuti, baru dia pakai di Januari. Yang ini kan dibayar semua nih. Kita asumsi nggak ada PPh ya. Kalau ada PPh nanti Anda bisa kurangi. Salaries expense to salaries payable karena dia bekerja. Ya kan? Full. Tanpa cuti. Ya. Kalau yang ini ngakuin cuti, jaga-jaga kalau dia ambil. Ternyata ini baru diambil di tahun 2025 kan? Maka di 2025 ini kebayar. Ya kan? Ini kebayar. Ya. Ini juga dibayar, berarti kan totalnya 4,2. Tadi kan kita sepakat ya, bebannya perusahaan berapa? 4,2 kan? Makanya perusahaan ngeluarinnya 4,2. Tergantung syarat dan ketentuan perusahaan atau dengan kata lain tergantung kondisi di soal. Soal saya bisa jadi terbatas kondisinya. Nanti kalau tiba-tiba mau bikin kuis atau UAS ada pikiran lagi ya. Tugas Anda untuk menganalisis, oh ini cutinya hangus, oh ini nggak hangus, oh ini diambil kapan. Ini aja asumsinya di Januari dia ngambil yang Desember. Gimana kalau dia di Januari ngambil yang Januari dan Desember? Ini kan dia cuma cuti 1 hari ngambil jatah Desember kan? Berarti jatahnya yang Januari kan masih lowong kan? Gimana kalau dia ngambil juga yang Januari?
Nah itu juga Anda pikirkan nanti gimana logikanya. Berarti kan ada vacation benefits payable, satunya untuk yang Januari apa? Expense. Sama kayak waktu ngakuin ini, ya kan? Berarti sudah paham logikanya dia. Oke. Ada lagi nih kasus lain nih, nggak tahu ilustrasi ketiga atau keempat nih. Cuti yang tidak diambil hangus. Semua diambil jatah cutinya di 2024. Kalau yang pertama tadi kan, yang paling pertama tadi itu kasusnya adalah ini juga hangus, jatah cutinya 2024 diambil. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jatah cuti Desember baru diambil Januari 2025 tidak hangus. Kalau ini Desember nggak diambil, tapi hangus. Ya. Kalau yang pertama tadi kan semua diambil hangus. Kalau ini Desember nggak diambil tapi hangus. Berarti bebannya perusahaan berapa? Dia nggak ngambil cuti, berarti beban perusahaan untuk Desember hanya 4 juta kan? Artinya dalam kondisi ketika perusahaan mengatakan cuti yang nggak diambil itu hangus, Anda rugi kalau nggak cuti. Ya. Tadi saya bilang Petra ya. Petra itu kalau saya nggak ngambil total 12 hari, saya dapat bonus cuti tahun depan 6. Setengahnya 12. Tapi sekali aja saya ambil, 11-nya nggak saya ambil, rugi saya. Karena saya nggak dapat bonus lagi yang 50%. Jadi bukan 50% kali 11, enggak. Tapi sekali saya ambil, rugi. Rugi dalam tanda kutip karena tahun depan nggak bertambah cuti saya. Jadi dalam kasus ini, buat karyawan kalau nggak ngambil justru rugi. Kenapa ya? Perusahaan malah senang, bebannya kan tetap 4 juta. Paham untuk ilustrasi ketiga atau keempat ini? Persyaratan perusahaan adalah cuti kalau nggak diambil hangus. Perusahaan yang Desember karyawan yang Desember nggak diambil. Ya sudah, perusahaan hanya bayar sesuai gaji dia kan. Kalau dia cuti di Desember, jurnalnya gimana kalau dia cuti di Desember? Salaries expense 4 juta, vacation benefits expense berapa? 200, salaries payable 4 juta, vacation benefits payable 200. Kalau dia cuti. Ternyata dia nggak cuti, ya sudah, perusahaan nggak nanggung lagi yang 200. Silakan, sambil saya minum dulu. Ada lagi nggak nih kasus ke-5? Ini lebih rumit. Walaupun nggak rumit-rumit amat. Rumitnya itu gini, coba kita lihat ya. Di 2024 ada cuti, tapi Desember nggak diambil, baru dia ambil di Januari 2025. Kebetulan cuti yang tidak diambil tidak hangus, berarti mirip kayak contoh keberapa tadi. Tapi bedanya apa? Di 2025 gaji naik. Kalau tadi per bulan 200, sekarang per bulan, tadi per hari itu 200, sekarang per hari 250.000. Berarti dia beruntung karena nunda cuti. Bulan depan Januari waktu dia ambil cuti Desember, dia dapat berapa? 250. Ya, seandainya diambil di Desember dia cuma dapat 200. Paham kasusnya? Di Desember, perusahaan itu masih mengakui expense 200. Berarti kerja 20 hari, 200 kali 20. Cuti sehari 200. Beban perusahaan 4,2. Kenapa 4,2? Karena cuti yang nggak diambil tidak hangus kan? Di 2025 ini dihapus. 4,2 dihapus. Tapi kan dapat gajinya berapa? 250 harusnya. Berarti cuti yang diambil Desember ini harusnya bukan 200 tapi 250. Nah 50-nya itu jadi expense 2025 bukan 24. Ini kasusnya. Sekali lagi tolong kasih keterangan ya. Cuti yang diambil di Januari ini jatah cuti Desember. Karena saya bisa bikin soal, ngambil cuti di Januari, Desember dan Januari, berarti 2 hari diambil. Berapa vacation benefit expense di Januari, kalau dia ngambil cuti di Januari 2 hari?
Ayo, berapa vacation benefit expense di Januari kalau dia di Januari ngambil cuti 2 hari? 300. 50 ini kan sisa dari yang Desember, tambah yang Januari kan 250 kan? Sebenarnya kan cuti yang diambil itu ini 250 ya. Ini Desember. Kalau dia ngambilnya Januari untuk jatah Januari, berarti kan tambah lagi 250. Ya kan? 250 tambah yang ini kan 300. Kenapa ini bukan 250 dua-duanya? Karena sudah diakui 200 di sini. Kalau nggak ada kenaikan gaji, nggak ada ini. Ya, cuti silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Loh ini kan salary payable Desember ini. Iya kan? Nanti kalau yang Januari kan baru akhir Januari diakui. Oh ya itu tadi ya, salary payable yang didebit di setiap bulan Januari di contoh saya itu kan berarti dia kerja Desember dibayar Januari gitu loh. Ya. Nanti berarti salary payable-nya Februari berapa? 5 juta ya. Yang didebit maksudnya ya. Kalau akhir Januari ngakuin salary payable ya 5 juta udah. Oke? Ada lagi? Other employee benefits. Other ini sebenarnya mirip kayak payroll. Bedanya gini, kadangkala ada asuransi yang jadi tanggungannya karyawan dan yang jadi tanggungannya Petra atau pemberi kerja. Ada BPJS yang jadi tanggungan karyawan, ada yang jadi tanggungan pemberi kerja. Nah yang masuk di sini, ingat-ingat, itu adalah tanggungan pemberi kerja. Ya, tanggungan pemberi kerja. Jadi ini di luar gaji. Tuh, selain salaries expense, tadi contoh kita pertama berapa salaries expense totalnya? Contoh paling pertama berapa salaries expense totalnya? PPT paling pertama, ilustrasi paling pertama tadi, berapa salaries expense? 5M ya. Nah selain 5M, PT ini, PT ABC, itu bayar berapa nih? 1,5. Berarti total expense dia berapa? 6,5. Gaji sendiri 5M. Gaji 5M itu ada yang dipotong dari karyawan kan? Tadi ya. Nah ditambah 1,5 M dibayar perusahaan. Berarti perusahaan itu punya expense 1,5 tambah 5 tadi. Ini jurnalnya perusahaan untuk mengakui yang 1,5. Tapi kalau mau di total, kasus yang paling pertama tadi dengan ini gimana? Salaries, expense. Terus other employee benefit expense 1,5. Medical insurance payable BPJS. Tolong lihatin contoh yang paling pertama tadi berapa? 500. Tapi kalau ditambah ini 1,1. Kalau di total ya. Umpama soalnya saya bilang gini. Bayar gaji 5M, dipotong dari karyawan sesuai ilustrasi pertama, dan bayar ini 1,5. Social Security Payable, BPJS Ketenagakerjaan yang soal pertama tadi berapa? Yang ditanggung karyawan 100. Tapi ditambah ini berapa? Pension liability tadi yang ditanggung karyawan berapa? 750. Tambah ini berarti 1, apa yang ada di contoh pertama tadi yang ada di sini? Income tax payable oke, terus salaries oke.
Berarti income tax payable atau PPh 21 250. Terus salaries payable 3,4 ya. Balance kali. Jadi gabungan ini dengan yang tadi. Yang terakhir. Balance ya. Oke. Other benefit, other employee benefit juga sudah selesai saya bahas. Ada pertanyaan? Kalau yang tadi ya, apa pakai saham, buka lagi chapter equity. Nah ini apa pesakannya ya, kalau diperhatikan siapa tahu keluar. Paling mungkin keluar UAS. Kalau kuis keluar itu berarti bonus ya, kan ada boleh buka. DSAK-nya atau IFRS-nya itu adalah DSAK 12/9, IAS 11. Oke. Kondisi ketika karyawan masih aktif bekerja selesai saya bahas. Ada pertanyaan? Kita akan masuk ke bagian ketika karyawan itu sudah pensiun. Sebelum kita masuk ke sini, silakan kalau ada yang pengen ditanyakan di PPT yang pertama tadi. Oke. Judulnya kalau Anda baca di situ, Accounting for Pension dan Accounting for Post Retirement Benefit. Jadi bagaimana cara bikin jurnal kalau karyawan sudah pensiun, termasuk kalau kita ngasih benefit ke dia setelah dia pensiun. Saudara-saudara, karyawan kalau sudah berhenti bekerja, itu haknya diatur di sini, di undang-undang ini. Jadi kalau saya mulai bekerja di sini, lalu saya pensiun di sini, dosen itu pensiun umur 65, kecuali kalau dia profesor umur 70. Kalau karyawan-karyawan selain dosen itu sekitar 56 atau 55 tahun. Nah, aturannya undang-undang itu ngomong gini, kalau sudah pensiun, selama karyawan itu kerja di perusahaan lebih dari 25 tahun, seingat saya, ya, lebih dari 20 atau 25 tahun, ya, saya kerja di Petra sejak 2001, berarti sudah hampir 30 tahun, ya. Berarti kalau saya pensiun di sini, menurut undang-undang, saya itu bisa dapat hak, ya, hak waktu saya. Jadi waktu saya pensiun itu nanti dikasih Petra hak, itu sebesar sekian kalinya gaji waktu saya pensiun. Anggap aja kalau saya pensiun nanti gaji saya 25 juta. Nah 25 juta ini dikalikan ini. Seingat saya pengalinya itu 25 ini sudah diatur di undang-undang. Jadi kalau saya gajinya 50 ya makin besar yang saya dapat dari Petra ketika saya pensiun. Atau kalau saya dari perusahaan umpama gaji saya 100 juta per bulan waktu saya pensiun, berarti 25 kali 100 juta. Jadi tergantung kondisi gaji saya waktu pensiun berapa. Paham ya? Itu hak pegawai yang diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berarti Anda kalau jadi pemberi kerja, punya pabrik, punya kantor, punya karyawan, Anda itu harus memperkirakan besok, kalau karyawan saya ini selesai, saya kasih hak dia, itu berapa ya? Nah kalau dia kerjanya kurang dari 20 tahun ya, pengalinya ini lebih kecil. Nanti Anda bisa baca undang-undang ini deh. Pengalinya ini lebih kecil. Ini yang sering disebut sebagai pesangon.
Jadi hak pegawai kalau berhenti bekerja itu bahasa populernya di bisnis itu pesangon. Jadi Anda kalau bayangin sekarang, saya 2040-an mungkin saya pensiun. Berarti Petra nanti bayangin 2040-an dia harus bayar sekian ke saya. Berarti Petra itu ngakuin apa sekarang atas nama saya? Besok Petra akan bayar segini ke saya. Berarti Petra hari ini itu mulai ngitung apa atas nama saya? Apa? Besok dia akan bayar ke saya sesuatu berarti apa? Utang kan? Liability kan? Berarti Petra itu punya liability atas nama setiap pegawainya. Oke? Itu yang disebut pesangon. Nah sekarang pertanyaannya, coba Anda jadi Petra atau pemberi kerja. Gimana caranya Anda memenuhi kebutuhan ini? Pak maksud saya ya, sekarang Anda sadar, oh Pak Agus itu gajinya sekian, nanti kalau naikin kira-kira naik gaji sekitar 3% atau 5% ikut inflasi, mungkin besok 2040 atau 2045 gaji Pak Agus anggap aja itu ya, 25 juta. Berarti kalau dia sudah lebih dari 20 tahun, dia bakal dapat 25 kali 25 juta. Gimana caramu memenuhi kebutuhan ini? Itu cuma Agus Toli loh, padahal Petra punya sekitar 600 pegawai. Berarti apa yang harus Anda lakukan sejak sekarang? Investasi, nabung. Iya kan? Kecuali Anda punya iman, wah saya dapat apa? Penglihatan dari Tuhan, kalau Pak Agus pensiun, perusahaan bisa dapat profit sekian kalinya pesangonnya Pak Agus ya silakan. Berarti nggak perlu investasi kan? Makanya perusahaan kemudian apa? Nih, cara perusahaan memenuhinya apa? Dia ikutkan pegawai yang sekarang masih aktif termasuk Agus Toli ya, di program pensiun. Jadi program pensiun itu sebenarnya sifatnya apa? Investasi. Sekarang program pensiun belum wajib kecuali BPJS. Berarti kalau Anda punya karyawan, Anda nggak ikutkan program pensiun nggak apa-apa. Cuma ingat besok kalau dia pensiun, Anda harus bayar pesangon. Berarti Anda apa? Kalau nggak punya tabungan, nggak punya investasi, ya bayar langsung. Tinggal kasus Anda atau kondisi Anda waktu dia pensiun itu punya uang nggak? Saya pernah ke satu universitas yang cukup bonafit, ya, yang cukup bonafit. Ternyata dia belum ikut program pensiun, ya, beda sama Petra. Padahal waktu saya ke tempat itu, saya berharap dapat info kesejahteraan buat karyawan dia itu sebagus apa sih? Karena kedengarannya kesejahteraannya bagus. Rupanya dia belum ikut program pensiun. Nah dia bilang, Pak, kemarin ada profesor yang baru pensiun. Keluar berapa duit untuk bayar pesangon? Ya, gede pokoknya Pak. Nah, terus nggak ikut program pensiun gimana? Ya sudah, berarti di tahun itu atau di bulan itu anggarannya perusahaan berkurang sebesar pensiun itu, bisa MM-an. Kalau profesor pasti gede gajinya. Ya, berarti caranya sekali lagi supaya Anda bisa memenuhi kebutuhan ini, investasi sejak sekarang. Lewat apa ini namanya? Ingat-ingat, pension plan. Plan itu rencana atau program pensiun. Ya. Nah, program pensiun itu seperti yang saya cerita tadi, bisa dipotong dari gaji karyawan juga. Tapi kalau nggak dipotong dari gaji karyawan, juga nggak wajib. Karena sebenarnya kalau karyawan itu dipotong gajinya, ya, itu hanya tabungan buat karyawan kalau besok pensiun. Jadi saya sekarang dipotong gaji saya. Petra itu pensiun yang dibayar ke dana pensiun 14% dari gaji tiap bulan karyawan. Jadi anggap aja gaji saya ya, umpama gajinya biar bulat bikin jadi 100 juta umpama. Berarti atas saya itu nanti disetor 14% berapa? 14 juta. Tapi 14% itu dibagi 6% dari gaji saya, 8% dari Petra.
Nah, yang dipotong dari gaji saya itu sebenarnya fungsinya supaya besok saya pensiun, saya tetap punya tabungan. Karena orang kalau udah pensiun kadang itu nggak terpikir untuk nyimpen duit. Ya, bedain pensiun dari bisnis dengan pensiun dari kerja ya. Orang pensiun dari kerja itu nggak banyak duitnya. Pensiun dari bisnis ya tergantung usahanya sebagus apa. Nah ini kalau pensiun dari kerja, dipotong gajinya tiap bulan itu sebenarnya tabungan. Terus kalau yang atas apa fungsinya? Kalau perusahaan yang bayar tiap bulan berapa persen tadi Petra? 8%. Apa fungsinya buat Petra? Tadi untuk memenuhi apa? Ini, untuk memenuhi duit ini nih. Jadi Petra kalau ngumpulin sekian persen dari gaji karyawan tertentu, itu supaya uang yang dikumpulkan tadi semoga bisa nutupin ini. Ya, gitu ya. Nah, program pensiun atau pensiun plan ini cara kerjanya adalah sebelum karyawan masuk masa pensiun, ada 3 pihak yang terkait. Satu, perusahaan. Dua, ada yang disebut dana pensiun. Kata-kata dana ini bukan duitnya ya, ini nama perusahaan. Dana pensiun ini bisa bank, kalau itu bank namanya ini DPLK. Umpama Petra, kayak sekarang ya, Petra kerjasamanya sama BNI. Berarti DPLK-nya Petra itu BNI. Ya. Tapi Petra juga punya ini. Universitas Kristen Petra punya dana pensiun yang dibuat khusus untuk menerima iuran pensiun. Kalau ini disebut DPLK, ini DPPK. Nah DPPK ini bareng dengan sekolah-sekolah Petra. Sekolah-sekolah Petra itu kan yayasan namanya PPPK Petra. Teman-teman yang dari sekolah Petra pasti. Kalau universitas kan di EPTK. Mereka itu gabung bikin dana pensiun namanya dana pensiun Petra. Nah, itu DPPK. Apapun itu, mau DPLK atau DPPK ini namanya dana pensiun. Kalau DPLK tadi apa bentuknya? Nah, yang ketiga itu adalah karyawan. Atau kalau dia udah nggak kerja apa namanya? Pensiunan. Selama karyawan masih aktif bekerja, perusahaan ini bayar iuran. Ya, bayar iuran. Apa gunanya dari perusahaan bayar iurannya PLN itu? Untuk apa? Untuk sana kan? Kira-kira duit ini diapain sama dana pensiun? Sama bank atau sama dana pensiun untuk kerja? Diapain? Halo? Duit yang masuk ke sini diapain? Ya diputar, ya kan? Ini kayak kalau ada pernah dengar manajer investasi, ini kayak manajer investasinya perusahaan. Kalau bisa duitnya diputar, melebihi banyak yang mana itu hasilnya. Yang rapat 25 kali sekian juta gaji karyawan, ya kan? Diputar. Karyawan juga bisa bayar iuran pensiun. Tapi fungsinya untuk apa? Karyawan kalau bayar itu fungsinya untuk apa? Tabungan toh. Ya, tabungan toh. Nah, besok kalau karyawan itu sudah pensiun, baru nanti dana pensiun ini bayar ke pensiunan. Namanya apa? Uang pensiun. Uang pensiun. Jadi bedanya iuran pensiun sama uang pensiun. Iuran pensiun itu waktu karyawan masih aktif. Bisa dibayar perusahaan yang merah, bisa dibayar karyawan yang hijau. Tapi kalau sudah pensiunan, namanya uang pensiun. Paham? Saya menerangkan yang ada di slide.
Tadi uang pensiun ini ada dua. Ada uang pensiun hasil iurannya perusahaan, ada uang pensiun hasil iurannya karyawan. Ini fungsinya apa tadi buat karyawan? Nanti besok kalau saya pensiun, saya dapat uang pensiun dari bank atau dari dana pensiun, ya, yang jadi modal saya untuk pensiun nanti. Kalau buat perusahaan tadi apa? Perusahaan ini berarti untuk membayar hak atau apa istilahnya tadi? Pesangon. Tolong dikalikan. 25 kali 25 juta berapa? 625 juta. Berarti hak saya sebagai seorang karyawan Petra 625 juta. Bagaimana kalau kemudian uang pensiun yang diputar perusahaan ini dari dana yang dipotong atau disetor perusahaan? Kan ada dua tadi ya, ada yang disetor perusahaan, ada yang disetor karyawan. Rupanya hasil perputaran punyanya perusahaan di investasi itu cuma dapat anggap aja 600 juta. Ini hasil investasinya. Apa yang harus dilakukan perusahaan? Ini haknya karyawan sesuai undang-undang. Uang pensiun atau iuran pensiun yang disetor perusahaan ke sini diputar cuma dapat 600. Berarti apa yang harus dilakukan perusahaan? Mau pakai lagi berapa? Intinya apa? Karyawan besok kalau pensiun dia dapat pesangon 625. 600 sama perusahaan diambil dari dana pensiun, 25 diambil dari kasihan. Karyawan nggak perlu tahu dari mana sumbernya 625. Pokoknya dia dapat 625 sesuai hak undang-undang ketenagakerjaan. Sementara yang bawah, yang karyawan itu tanggungan dia, terserah dia yang apa. Pokoknya perusahaan memenuhi 625 itu dengan cara yang atas. Bagaimana kalau saking bagusnya dana pensiun atau bank muter, dia dapat 700. Kalau itu kan dia cuma dapat 600. Manajer investasinya bagus, dapat 700. Hah? Gimana? Ya sudah, berarti perusahaan untung. Dia cuma bayar karyawan berapa? 625. 75-nya dia bukan terus di dana pensiun. Makanya biasanya perusahaan itu nyari dana pensiun yang pintar muter duit. Ya, ya tentu dana pensiun juga dapat apa? Dapat fee ya, karena dia muter duit dan muter duit. Apalagi kalau bank kan berarti ada uang yang berkembang di dia kan berarti bank juga punya dana. Oke, itu mekanisme pesangon dan pensiun. Ada yang ditanya dulu. Anda harus paham ini karena besok Anda jadi pemberi kerja. Pemberi kerja kan punya karyawan yang akan pensiun. Kalau karyawan Anda berhentikan, Anda wajib bayar tadi apa pesangon. Tapi itu tadi ya, kalau Anda berhentikan kurang dari 20 tahun nggak full. Makanya biasa. Kalau ada karyawan yang agak apa nyeleneh gitu ya, tidak berkinerja, kuat-kuatan antara pemberi kerja dengan karyawan. Karena kalau Anda lihat dia nggak perform, nggak bagus, Anda pecat, Anda bayar pesangon. Tapi kalau apa Anda keberatan bayar pesangon, berarti apa yang Anda tuju? Dia mengundurkan diri, atau dia sorry ya kena kasus, tapi harus pengadilan yang memutuskan dia bersalah, pecat. Jadi kalau dia dipecat karena keputusan pengadilan, kita nggak wajib bayar pesangon. Makanya saya bilang kalau punya karyawan yang sulit itu kuat-kuatan. Makanya ada sistem outsource itu bagus buat perusahaan. Kalau dari kacamata perusahaan ya. Sistem outsource itu membantu. Kenapa? Kayak bapak-bapak parkir, bapak-bapak satpam, termasuk Mas yang sering bantu di sini, itu outsource. Kalau selesai masa kontrak, Petra nggak wajib bayar pesangon karena outsource. Iya kan? Tapi kalau Anda punya security sendiri, jadi karyawan tetap, tadi apa anunya? Konsekuensinya bayar pesangon. Cuma sekarang hak karyawan lebih banyak dilindungi undang-undang. Jadi kalau Anda kontrak karyawan, bukan outsource ya, Anda kontrak karyawan, itu pun Anda berhentikan,
Anda harus bayar pesangon, walaupun nggak segede kalau Anda tetap. Dan sekarang kalau terakhir-terakhir yang kita dengar ada tuntutan outsource akan dihapus. Berarti Petra contohnya ya, kalau pengen punya orang yang security atau parkir, dia harus angkat pegawai tetap atau kontrak. Nggak bisa outsource. Tapi itu belum di dock. Oke, ada pertanyaan. Kita masih belum masuk jurnal ya, saya masih kasih tahu konsep besarnya soal pesangon dan uang pensiun. Jadi bisa bedakan pesangon dan uang pensiun ya. Pesangon itu hak, uang pensiun itu yang dibagi hasil investasi di dana pensiun. Ada kasus kayak gini saudara-saudara. Ini kan karyawan tadi. Gajinya tiap bulan kan dipotong masuk ke sini diputar kan? Bisa saja karyawan ini mungkin sangat-sangat kurang beruntung. Suatu saat butuh uang. Suatu saat butuh uang. BU. Dia nggak punya investasi, ya mungkin hasil godaan judol atau pinjol gitu ya, nggak punya investasi. Dia ingat, ada gaji saya yang dipotong terus masuk ke dana pensiun. Ini kan hak dia, nah itu bisa ditarik. Cuma ada biaya administrasi yang gede dan pajak yang gede. Jadi ini bisa ditarik selama dia belum pensiun. Karena ini sebenarnya juga kan mirip kayak tabungan kan. Ya. Ya Anda kalau nggak mau pusing belajar ini ya cari orang HRD yang paham. Ya. Terus saya tahu, selama ini kan saya ngajar nih yang kayak gini. Tapi saya tahu praktiknya, oh gini mekanismenya. Itu setelah saya sempat dipercaya jadi WR2, jadi tahu kan punya karyawan kan, oh kayak gini tuh mekanismenya. Jadi paham. Jadi ketika bicara ini jadi lebih hidup. Ya, yuk kita lihat lanjutannya. Nah, program pensiun atau pension plan itu bisa ini non-contributory. Non-contributory itu berarti semua dana yang disetor ke dana pensiun itu dari pemberi kerja. Atau bisa yang ini, yang tadi saya gambarin di sini ya. Pemberi kerja nyetor, karyawan juga nyetor. Jadi contributory atau non ini dari kacamata karyawan, dari POV-nya karyawan. Kalau karyawan nyetor itu contributory, kalau karyawan nggak nyetor itu non-contributory. Pensiun itu pasti ada manfaat pajaknya. Saya kalau gaji saya tadi ya per bulan umpama 10 juta dipotong pensiun anggap aja 100 ribu, yang kena pajak itu 10 juta kurang 100 ribu. Tapi kalau saya beli bensin 500 ribu nggak boleh ngurangin 10 juta. Kalau saya beli punya konsumsi di kantin anggap aja 1 juta, 10 juta nggak bisa dikurangi 1 juta. Jadi yang boleh jadi pengurang itu adalah iuran pensiun yang dipotong dari gaji saya. Ya, itu yang disebut pensiun dengan manfaat PPH. Satu yang harus dipahami, dana pensiun yang tadi saya gambarkan ya, itu adalah badan usaha yang independen. Kalau bank sudah pasti independen. Kalau saya pengen dirikan dana pensiun sendiri, pastikan yang jadi manajemen di sana itu tidak tergantung dengan manajemennya pemberi kerja. Jadi dia benar-benar harus terpisah, entitas yang terpisah. Ini untuk gambaran ya, 2018 persentase pensiun expense dibanding total laba. Cukup tinggi ya. 9%, 13% dari total laba itu kan cukup gede tuh. Ya. Paling besar, kita nggak tahu. Ini dulu sih perusahaan recording nih, rekaman. Kalau ini maskapai hampir 10%. Ya. Unilever ternyata kecil pension expense-nya. Oke. Saya gambar lagi tadi ya. Garis kerja. Work life. Ini mulai. Ini berakhir atau pensiun.
setiap tahun, setiap bulan, itu nanti ada pembayaran iuran pensiun. Ya, pembayaran iuran pensiun. Kalau di sini, iuran pensiunnya sama, dibayar oleh pemberi kerja itu sama nominalnya, berarti kan nanti uang yang didapat oleh pemberi kerja di sini, hasil perputarannya dana pensiun, itu sangat tergantung dengan kondisi ekonomi, betul? Umpama tadi ya, mau bayar Agustoli 625 juta. Tiap tahun atau tiap bulan nyetor 100.000 umpama. Harapannya di sini dapat 625. Nah, ini sangat tergantung dengan kondisi ekonomi. Kalau kondisi ekonomi bagus, bisa dapat 600-an juta. Sesuai dengan target. Ini pasti sudah dihitung dong. Ya, berapa iuran pensiun yang harus Agustoli bayar tiap bulan, biar kira-kira nanti dapat 625 di sini. Mirip kayak asuransi, saya harus bayar premi asuransi itu ada yang ngitung. Ada nggak di depan tadi ya? Ada namanya aktuaris. Aktuaris itu profesi, mirip kayak akuntan. Dia ngitung berapa premi pensiun. Nah, anggap aja setelah dihitung 100 nih tiap bulan selama saya kerja. Harapannya di sini dapat 625. Tapi kan belum tentu 625. Ya. Kalau kondisinya kayak gini saudara-saudara, iuran yang dibayar itu tetap, ya, iurannya tetap. Nah, itu yang disebut sebagai PPIP, program pensiun iuran pasti. Atau bahasa Inggrisnya ini, Defined Contribution Plan. Sumbangannya fix. Nah, berarti nanti hasil di sini, ya, yang sangat tergantung dengan kondisi ekonomi. Kalau bagus bersyukur, kalau jelek ya terpaksa karyawan bisa jadi mungkin akan dapat uang lebih kecil. Ya kan? Nih, risikonya ditanggung karyawan. Kenapa? Karena hasil uang terakhir di titik ini itu sangat tergantung dengan apakah 100 ini diinvestasikan ke tempat yang layak. Itu apa namanya? PPIP, iuran pasti, program pensiun iuran pasti. Ada lagi yang kayak gini nih. Anda sudah belajar time value of money. Di sini 625. Ini harus 625. Anggap aja di sini disetor pertama 10. Asumsinya di sini tiap tahun mau 10 kayak iuran pasti ya. Ini asumsinya kalau ini di future value kan nanti akan ketemu 625. Selain 10, ini kan yang namanya prinsipal, ada yang namanya I, ada yang namanya N, ya kan? N-nya ini lebih banyak karena dia lebih awal, N-nya ini lebih sedikit, betul? Ini sudah sangat dekat, N-nya minus 1. Kalau di sini I-nya bagus, anggap aja 10%, mungkin masih masuk. Tapi kalau di sini I-nya sudah tinggal 3%, apa yang harus dilakukan biar ini tetap 625? Halo? Asumsi 10%, N-nya sekian, dan seterusnya dapat 625. Tapi kalau akan menjadi titik ini, ini sudah turun jadi 3%. N-nya kan tetap. Sisanya kan? Berarti yang paling mungkin dirubah yang mana? Ini kan? Ini yang lebih apa ya? Ditambah, dinaikin. Siapa yang nanggung kalau ini kemudian kondisi ekonomi turun? Nah, itu yang nanggung adalah pemberi kerja. Program yang hijau ini disebut PPMP, program pensiun yang manfaatnya sudah pasti. Defined Benefit Plan. Kalau yang bawah, iurannya yang pasti. Kalau ini, asumsi pertama 10. Ternyata kalau ekonomi lagi jelek, 10 ini harus dinaikin. Kalau ekonominya bagus ya syukur-syukur, berarti ini tinggal 8, tinggal 7, iya kan? Tapi kalau ekonomi jelek kayak gini nih, ini bisa jadi 20 nih. Demi supaya hitungan depannya ini jadi 625. Kalau ekonomi jelek yang nanggung adalah pemberi kerja. Paham ya? Dua jenis program pensiun.
Kira-kira kalau Anda menduga sekarang, program pensiun di Indonesia yang paling banyak yang PPIP atau yang PPMP? Kenapa PPIP? Gampang satu. Karena kalau di jurnal aja paling 100 toh kan. Kedua, kenapa? Dari kacamata pemberi kerja, dia kan nggak nanggung resiko kan. Jadi betul yang banyak sekarang PPIP. Ini dulu banyak, geser ke sini. Ini satu-satunya sekarang yang masih pakai ini adalah punya pemerintah tadi namanya apa? BPJS Ketenagakerjaan. Ini masih pakai ini karena kan pemerintah harus memihak pegawai. Ya. Oke? Ya. Nah, ini ilustrasi yang katanya gampang tadi, define contribution plan atau apa? PPIP. ABC jalankan program pensiun iuran pasti atau PPIP melalui bank. DPLK tadi apa? Program dana pensiun lembaga keuangan. Menurut ketentuannya DPLK, di situ ABC harus bayar premi setiap tahun sekitar 1,25% dari laba dia. Laba sebelum pajak. Laba sebelum pajaknya ABC di 2025 sekian. Ya. Kalau dihitung 1,25%-nya 31. Ah, berarti karena betul tadi gampang dan simple, udah tiap tahun jurnalnya hanya kayak gini. Pension expense to cash, pension expense to cash. Ini mungkin tetapnya bukan nominalnya ya, tapi yang tetap apanya ini? Kalau dalam kasus ini. Yang tetap apanya ini? Yang tetap persentasenya, ya kan? Jadi pasti itu bisa nominal, bisa persentase. Di sini sangat tergantung dengan income-nya berapa. Di sini income-nya 2,4. Berarti dia harus bayar 31. Kalau tahun depan 2,5, berarti dia bayar lebih besar. Tapi intinya apa? Persentasenya tetap. Atau yang tetap bisa nominalnya, umpama tiap tahun bayar 50. Intinya itulah PPIP, Defined Contribution Plan. Dalam kasus ini nggak ada pension liability. Karena ABC sudah sesuai syarat. Bayar ke siapa? Ke DPLK sesuai perjanjian. Jadi nggak ada hutang kalau bicara PPIP. Berarti yang akan kita bahas yang mana sekarang? PPIP atau PPMP? PPMP. Kenapa? Karena PPMP lebih sulit. Ya. Oh, ini tadi yang saya terangkan. Aktuaris itu orang yang menilai berapa premi yang harus dibayar setiap tahun setiap karyawan. Tugas kita nanti ngitung berapa pension liability dan berapa pension expense. Kalau ini kan gampang tadi. Tinggal dikalikan atau tinggal di jurnal pension expense to cash ya. Sesuai dengan perjanjian dengan dana pensiun. Sekali lagi, IFRS, Standar Akuntansi Internasional atau PSAK, itu pakai Defined Benefit Plan, Defined Benefit Obligation, yang ini. Ya. Kalau yang kecil ini saudara-saudara yang paling kiri, ini berarti karyawan nanti dapat uang pensiun berdasarkan gaji dia saat ini. Umpama saya sekarang masuk kerja ya, digaji umpama 5 juta. Berarti uang pensiun saya itu didasarkan pada gaji saya sekarang. Itu yang kotak ini nih, namanya apa nih? Vested Benefit Obligation. Itu pun kalau yang ini hanya karyawan tertentu yang dapat. Istilahnya vested employees. Apa namanya tuh? Vested Benefit Obligation. Ada lagi ini nih, lebih besar nih.
Ini diberikan bukan hanya ke vested tapi juga ke non vested. Jadi semua karyawan dapat, cuma bedanya apa? Samanya apa? Tetap patokannya adalah gaji saat ini. Jadi berapapun gaji saya waktu pensiun itu enggak jadi acuan. Nah, yang dipakai sekali lagi defined benefit obligation, berarti yang dapat semua karyawan tapi apa? Apa estimasinya? Future salaries. Yang tadi saya tulis 25 juta. Saya pengen tahu, Anda paham nggak bagaimana ngitung gaji saya kalau saya pensiun? Tadi saya sudah terangkan. Gaji saya sekarang itu kan ada kemungkinan masih akan terus naik. Bagaimana Petra memperkirakan gaji saya waktu pensiun? Karena yang diminta itu ini nih, future salaries. Oh, orang masih kerja. Gimana cara ngitung future salaries saya? Halo? Gimana ngitung future salaries seorang karyawan? Anda sebagai pemberi kerja. Aktuaris itu menghitung premi, bukan menentukan gaji. Yang menentukan gaji itu adalah pemberi kerja. Nah, sekarang saya tanya, gimana Anda memprediksi future salaries karyawan Anda? Ada cara nggak? Karena akuntansi mewajibkan itu pakai future salaries, bukan current salaries. Halo? Hah? Maksudnya gimana? Anggap aja sekarang gaji saya 10 juta. Kira-kira saya 20 tahun lagi itu gaji saya berapa? Ah, itu yang ditanyakan. Karena kan mau nggak mau harus pakai ini. Tadi saya sudah jelaskan di awal. Berarti Anda nggak nyimak. Ya, ngobrol, buka HP, ngantuk. Ya Anda kan biasanya punya kebijakan perusahaan itu. Oh naik gaji 3% per tahun, berarti 10 juta sekarang naik 3%. Pakai time value of money. Ya, atau kalau Anda punya kebijakan gaji gini. Setiap orang kalau 1 tahun dia bertahan naik 100.000. Berarti 10 juta tahun depan 10 juta 100. Ya, sampai nanti ini kan bisa itu dilakukan. Ya, itu cuma untuk shock terapi karena pada nggak konsen ke depan. Sekarang kita mulai masuk hitung-hitungan ya. Defined benefit obligation ini adalah hutangnya perusahaan yang tadi saya tulis 625 juta. Jadi perusahaan itu sudah ngitung, Petra itu sudah ngitung 600 orang kalau mereka pensiun semua berapa yang harus saya bayar? Anggap aja di sini contohnya 150. Plan aset, diingat-ingat, bukan plan pakai T ya, plan. Plan itu berarti program. Plan aset ini adalah uang yang saya titipkan di dana pensiun dan mereka investasikan. Bisa pakai beli tanah, pakai beli obligasi, pakai beli saham, beli reksadana, pokoknya investasikan itu. Kalau utang saya 150, investasinya 200, berarti kan saya surplus. Saya disebut punya aset. Berarti bisa jadi uang pensiun yang saya setor ke dana pensiun bisa saya kurangi kan? Ya enggak? Uang saya sudah punya aset lebih. Tapi kalau kondisi yang ini saya defisit. Kenapa? Saya punya utang ke karyawan saya kalau mereka pensiun 1 juta. Uang yang diputar sama dana pensiun sampai hari ini cuma 900. Berarti saya punya apa? Utang 100.000. Apa yang harus saya lakukan? Nyetor lebih tinggi lagi supaya utang saya bisa terpenuhi. Paham ya kondisinya ya? Jadi saya bisa aja punya utang, itu berarti saya lagi defisit. Defisit itu berarti dana pensiun saya kurang bagus muter duit. Atau surplus, berarti saya punya aset. Kalau surplus itu berarti saya senang dengan dana pensiun saya. Tak kasih komisi tambahan ya kan? Itu ya kondisi dana pensiun. Seluruh perubahan dalam defined benefit obligation dan
aset yang tadi, ini kan kewajiban atau hutang kita ke karyawan kalau pensiun, ini aset kita yang diinvestasikan oleh dana pensiun. Semua perubahannya naik atau turun, itu tidak masuk di income statement tapi masuk di OCI. Other comprehensive income. Ya, other comprehensive income. Oke? Ini yang tadi dikatakan, kalau utang saya naik atau utang saya turun, kalau naik berarti loss, kalau turun gain. Kalau aset saya di dana pensiun naik berarti gain, kalau turun berarti loss, itu semuanya masuk OCI. Tapi pensiun expense saya masuk mana tuh? Net income. Kita makin spesifik sekarang ke menghitung atau membuat jurnal. Nanti jurnalnya sebenarnya simple. Cara ngitungnya yang rumit. Nggak rumit-rumit amat sih kalau diperhatikan ya. Komponen pertama untuk menghitung pension expense namanya service cost. Service cost itu gampangannya gini. Karyawan udah kerja buat kita ngasih service. Berarti kita harus bayar cost ke dia. Biasanya bentuknya gaji kan ya. Bonus atau apapun itu. Service cost yang dibayar di tahun-tahun berjalan, umpama service cost 2025 itu yang disebut current service cost. Sementara service cost yang belum sempat dihitung tahun-tahun sebelumnya, itu yang disebut past service cost. Ya, apapun itu mau current atau past service cost, itu nanti akan membentuk pension expense. Ya, akan membentuk pension expense. Service cost naik atau turun, dia dilaporkan di income statement, mempengaruhi net income, bukan OCI. Ya, bukan OCI. Oke, satu, pembentuk pension expense adalah service cost. Bisa current, bisa past. Kedua, yang membentuk pension expense adalah interest. Ya, adalah interest. Cara ngitung interest itu adalah semua diketahui ya. Discount rate, nanti disebutkan di soal, dikalikan dengan kita itu surplus atau defisit. Ya, kita itu surplus atau defisit. Kalau ternyata kita itu defisit, berarti yang lebih besar itu adalah defined benefit obligation kayak ini ya. Kayak mana tadi? Nah ini. Lebih besar defined benefit obligation-nya, berarti defisit. Angka ini kalau dikalikan persentase bunga, itu yang disebut sebagai interest expense. Nah tadi kecepatan. Ini ya. Jadi kalau utang saya lebih besar daripada investasi dana pensiun saya, lalu dikalikan tarif bunga, itu namanya interest expense. Tapi kalau ternyata aset saya di dana pensiun lebih besar daripada utang saya, itu namanya interest revenue. Tolong diingat-ingat rumus itu. Nanti kita ketemu dan pasti akan balik lagi ke rumus ini. Untuk yang nomor 2, sama kayak nomor 1, masuknya di income statement. Ya, interest rate di soal diketahui. Tapi kalau di praktek berarti biasanya pakai bunganya obligasi Anda. Umpama Petra investasi di obligasi, obligasinya yang paling menguntungkan berapa itu yang dipakai sebagai discount rate. Tapi kalau di soal diketahui. Oke, service cost, interest. Interest bisa expense, bisa revenue. Ya, tergantung saya lagi defisit atau lagi surplus. Yang ketiga itu istilahnya remeasurement. Gain or loss. Kalau utang saya naik, utang pensiun saya naik yang tadi saya tulis di papan ya, itu loss. Tapi kalau utang pensiun saya turun, itu gain. Gain or loss selain dihitung dari utang saya ke karyawan, juga dihitung dari aset saya di dana pensiun. Kalau aset saya di dana pensiun bertambah, itu gain.
Kalau aset saya di dana pensiun turun itu loss. Ya. Jadi remeasurement gain or loss itu bisa didapat dari naik atau turunnya obligation. Kalau obligation turun, senang nggak? Kalau utang Anda turun, senang nggak? Nah itu gain. Tapi kalau utang Anda naik, Anda kan susah, itu loss. Kalau ini, itu adalah aset di dana pensiun. Berarti kalau aset dana pensiun Anda tambah besar, senang nggak? Itu gain. Kalau dia turun, itu loss. Baik gain atau loss dari 1 dan 2 ini, semua masuk OCI. Tidak masuk income statement. Berarti yang masuk income statement cuma apa tadi? Service cost dan net interest. Nah, plan aset atau aset yang saya simpan di dana pensiun. Saya tadi kan tiap hari, tiap bulan kan nyetor iuran pensiun ke dana pensiun ya. Nah, plan aset itu harapan saya terus naik nilainya. Jadi harus, tadi saya bilang manajer investasinya harus bagus supaya naik terus. Nah, return yang saya dapat dari aset tadi, cuan dari aset tadi, itu yang disebut sebagai actual return. Ini ya, plan aset bisa macam-macam bentuknya. Setiap kali pemberi kerja ngasih iuran ke dana pensiun, plan aset itu harusnya naik. Dan harapannya cuannya juga naik, returnnya juga naik. Ya. Tapi kalau ada kalau ada karyawan yang pensiun, apa yang dilakukan dana pensiun tadi? Di gambar saya. Kalau karyawannya pensiun, apa yang dilakukan? Hah? Bayar uang pensiun. Berarti aset saya di dana pensiun bertambah atau berkurang? Berkurang dong. Ini. Ya. Setiap bayar iuran, aset nambah. Harapannya aset juga fair value-nya naik. Itu berarti asetnya naik. Tapi setiap kali bayar uang pensiun kepada pensiunan, asetnya menurun. Ya. Nah, ada kasus kayak gini nih. Tanggal 1 Januari 2025, ya, asetnya di dana pensiun itu 4,2. Ya, asetnya di dana pensiun itu 4,2. Selama 2025, iuran yang dibayar itu 300. Ya, iuran yang dibayar itu 300. Berarti kalau ada pembayaran iuran, bertambah dia. Makanya 4,2 lambangnya 300 itu plus. Karena menambah 4,2. Ternyata waktu aset tadi yang 4,2 lalu bertambah 300 itu diputer, itu dapat profit, dapat cuan, dapat return 210. Berarti kan tambah naik ya. Kebetulan di tahun itu ada yang pensiun sehingga dibayar 250 sehingga aset saya sekarang nilainya 460. Kayak gitu ngitung kondisi aset kita di dana pensiun. Atau bisa dibalik ya, ini kan pertanyaannya adalah berapa plan aset saya di akhir, nah itu bisa dibalik. Kalau ditanya berapa actual return saya, gimana rumusnya? Kalau ini kan diketahui semua yang atas kecuali yang bawah. Kalau yang nggak diketahui ini berarti ini kan harus diketahui ya. Gimana ngitungnya 210? Ya tinggal dioperasikan secara matematika, saldo akhir kurangi saldo awal, berarti ada kenaikan 260, terus contribution diselisihkan dengan tadi pembayaran uang pensiun, oh berarti actual returnnya 210, ya kan? Jadi pertanyaannya nanti itu bisa nanya kayak gini, yang merah atas diketahui, yang ditanya merah yang bawah. Atau yang ditanya bisa jadi ini, actual returnnya berapa. Jadi kalau yang ditanya actual returnnya berapa, ini diketahui dua-duanya. Jadi mau dibuat pertanyaan kayak apapun, ya rumus matematika umum ya. Pokoknya ini yang harus diingat-ingat cara ngitungnya. Ya. Kalau ini yang ditanya, berarti dua-duanya diketahui, ini Anda jadikan X saja, nanti Anda taruh di bawah dia. Oke, sampai di titik ini kita sudah tahu komponennya pension expense. Ada yang mau ditanyakan? Yuk kita mulai ngitung pension expense. Apa tadi komponennya kita ulang?
service cost baik yang current maupun past. Kemudian net interest, bisa interest expense atau interest revenue. Yang ketiga bisa gain or loss dari obligation maupun dari plan asset. Kertas kerja ini nanti kalau asumsinya UAS Anda itu kayak kemarin, ya UAS Anda kayak kemarin, ya terpaksa Anda bikin di kertas ini karena kan nggak bisa, kalau SEB kan nggak bisa buka Excel ya. Anda bikin di kertas apa? Buram gitu ya. Bagian kiri, ini pembatasnya ya. Yang ini pembatasnya ya. Bagian kiri ini nanti menentukan jurnal yang kita buat. Terdiri atas pension expense, cash, ya. Ini yang tadi apa? Obligation naik atau turun, plan aset naik atau turun, bisa gain atau loss. Terus kalau ini selisihnya, surplus atau defisit. Kalau surplus itu pension aset, kalau defisit pension liability. Ya. Yang kanan ini mirror. Seakan-akan ini punyanya dana pensiun, punyanya bank. Clear ya? Yang mau kita buat jurnal itu adalah yang kiri. Jadi ini nanti yang jadi jurnal Anda. Yang kanan ini adalah mirror. Ini sebenarnya kalau saya sebut controlling aja. Kalau ini diselisihkan, hasilnya harus sama kayak kanan. Kalau sampai hasil dua ini beda, entah yang kiri salah atau yang kanan salah atau dua-duanya salah. Ya. Jadi yang kanan itu punyanya dana pensiun, punyanya bank atau punyanya dana pensiun yang kita dirikan. Ini utang kita, ini aset kita. Kalau yang kiri lebih besar tadi apa hasilnya? Kalau yang defined benefit lebih besar dari plan aset, hasilnya apa? Kalau kewajiban lebih besar dari aset, defisit kan? Berarti yang muncul pension aset atau pension liability? Berarti di sini harus pension liability juga. Tapi kalau aset ini lebih besar dari defined benefit, berarti surplus. Berarti yang muncul pension aset. Berarti ini nanti juga pension aset. Kalau salah, nggak tepat, nggak sama tadi, bisa dua-duanya salah, bisa kiri yang salah atau kanan yang salah. Yuk, yang paling receh tahun 2023. Tanggal 1 Januari 2023, PT ini punya plan aset awal 100, langsung taruh di atas. Ya, di kertas kerjanya langsung ditaruh plan aset paling atas, nanti di baris pertama ya. Di sini berarti berapa tadi? 100. Defined benefit obligation 100 juga, langsung taruh di sini paling atas 100 saldo awal. Ya. Service cost selama 2023 berarti current ya. Karena kita kan lagi di tahun 2023 itu 9.000. Nah, coba lihat. Service cost pengaruhnya terhadap pension expense adalah nambah plus. Ya. Jadi kalau ada service cost baik yang current maupun yang past itu pasti nambah pension expense. Kalau ini tadi yang di awal diketahui kan ya, langsung kita isi ya. Enggak ada pertanyaan ini ya. Oke. Kalau ada service cost di general journal, maka mirrornya harus diisi. Coba Anda logika. Kalau karyawan bekerja buat saya, berarti dia memberikan servis buat saya. Saya itu malah punya aset atau kewajiban ke dia? Kewajiban, berarti yang diisi adalah defined benefit obligation di sini. Saya akan bahas per baris ya, sesuai komponen tadi ya. Oke. Kalau ada service cost, kalau susah dipahami, plus di pension expense, plus di defined benefit. Ini plus karena kan ini obligation kan selalu dikredit ya. Oh ya ini lagi, kalau lambangnya itu plus berarti dia di debit. Kalau ini dikurung berarti dia di kredit. Aset debit kan, makanya plus. Kewajiban kan kredit. Karena ini bertambah ya ini juga di dalam kurungkan. Jadi bukan berkurang tapi bertambah karena dia dalam kurung. Intinya harus debit, kredit. Interest expense
interest expense, kalau yang muncul interest expense, maka pension expense bertambah. Tadi kan interest bisa interest expense, bisa interest revenue. Kalau yang muncul interest expense, maka pension expense bertambah. Gimana caranya ngitung interest expense? Interest expense itu dihitung dari discount rate. Berapa discount rate kita? 10% dikalikan dengan saldo awal kewajiban. Ini kebetulan sama ya. Jadi 10% dikali 100.000, 10%-nya itu dikalikannya DBO, Defined Benefit Obligation. Makanya saya taruh di situ DBO biar nggak bingung 100.000 yang mana. Jadi 10.000 yang ini itu dapatnya dari DBO kali 10%. Karena di sini pension expense bertambah, berarti kewajiban juga ikut bertambah. Masuk lagi 10.000 di sisi kanan. Pokoknya harus kayak tadi mirror gitu ya. Di sini ini di kanan juga bertambah. Interest revenue itu dihitung dari discount rate. Tadi discount rate tadi berapa sekali lagi? 10%. Dikali dengan saldo awalnya plan aset. Makanya 10.000 yang ini, 10.000 yang ini, itu saya tulis di sini, plan aset. Ya. Kalau interest expense itu nambah pension expense, kalau interest revenue, revenue itu saldonya di mana? Debit apa kredit? Kredit. Nah, ini berarti ngurangin pension expense. Nah, kanannya saudara-saudara, kanannya kalau interest revenue itu nambah plan aset. Masuk akal kan ya? Kalau saya punya plan aset 100, di pasar tingkat return itu 10%, berarti plan aset nambah 10.000 kan? Bukankah ini balance? Plan aset di debit, interest revenue di kredit, ya kan? Kita sudah bahas service cost sama interest. Interest ada yang apa tadi? Expense, ngitungnya dari defined benefit. Ada interest revenue, ngitungnya dari mana? Plan aset. Sampai baris interest revenue ada pertanyaan? Ya. Ah, dalam kasus yang masih receh disamain. Nanti pasti akan beda, nanti kita lihat. Ya. Apakah selalu sama DBO dan plan aset? Tadi kan bisa ada kondisi surplus dan defisit kan? Nah, ini masih sama. Dianggap sama, masih simpel kasus pertama ini. Sabar. Yang lain? Ada kasus lagi tadi, bayar iuran. Berarti PT ABC bayar iuran ke dana pensiun. Kalau bayar iuran berarti kan cashnya dikredit. Makanya cashnya dalam kurung. Halo? Cashnya dalam kurung. Debitnya apa di sisi mirror? Asetnya nambah. Ya enggak? Kalau perusahaan bayar iuran tadi kan asetnya nambah. Sebaliknya ketika bayar bayar uang pensiun ke pensiunan, yang bayar siapa ke pensiunan? Perusahaan atau dana pensiun? Kalau ada orang udah pensiun terus dibayar berapa tadi? 7.000. Yang bayar siapa? Dana pensiun. Berarti di sini nggak ada transaksi. Transaksinya ada di sini. Kalau dana pensiun bayar uang pensiun, asetnya berkurang. Utangnya ikut hati-hati. Ini plus bukan berarti bertambah. Saldonya obligation debit atau kredit? Kredit. Berarti kalau ini plus, obligationnya bertambah atau berkurang? Berkurang. Logikanya kan kalau dia sudah bayar uang pensiun, utangnya kan berkurang ya. Intinya setiap baris ini harus balance. Kredit, debit. Debit, ini kredit. Ini debit, ini kredit. Ini apa? Kredit, ini debit. Jadi aset berkurang, kewajiban berkurang. Hati-hati loh ya, bukan plus ini bukan bertambah, tergantung saldo normal. Kalau kayak expense, saldo normalnya expense ada di mana? Debit. Berarti kalau ini plus ini bertambah. Kalau ini berarti dia justru berkurang. Tolong lihat per baris mana yang belum dipahami. Ayo langsung tanya.
Berarti service cost nambah pension expense, nambah DBO. Interest expense nambah pension expense, nambah DBO. Interest revenue kurangi pension expense, nambah plan aset. Iuran pensiun, cash-nya berkurang, plan aset bertambah. Uang pensiun, di DBO berkurang, plan aset berkurang. Clear? Tinggal di summarize. 9 tambah 10 kurang 10, berarti pension expense 9.000, cash-nya tadi di kredit 8.000. Nah sekarang, kalau ini, saya punya expense 9, saya cuma bayar 8. Berarti logikanya saya masih punya apa? Utang. Berarti ini kalau utang debit apa kredit? Kredit, makanya ini dalam kurung. Kalau saldo awal 0, saldo terus keluar utang sekian, berarti saldo akhir kan 1.000 ya di sisi kredit. Nah ini tolong ditotal, kalau ditotal 112. Plan aset kalau ditotal 111. DBO saya, utang saya 112, aset saya cuma 111. Saya surplus atau defisit? Defisit berapa? Kalau defisit itu plan aset atau liability? Liability berapa? Sama nggak dengan ini? Silakan diresapi dulu. Yang mana? Pension liabilities yang ini. Ini. Saya itu punya expense 9. Saya cuma bayar 8. Berarti kan liability. Nah sekarang yang masuk jurnal, yang masuk jurnal itu adalah yang baris ini. Jangan lihat yang bawah, ini kebetulan sama karena saldo awal kan 0 ya. Kalau saldo awal 0 terus ada jurnal 1.000 berarti saldonya pension liability 1.000. Jangan lihat yang bawah, yang masuk jurnal yang 3 baris ini, 3 kolom ini. Barisnya harus sejajar. Makanya ketika ditanya jurnalnya gimana? Sesimpel ini. Tapi jurnal simple ini kalau salah di atas dihitung kan bisa salah jurnalnya. Lagi tanya pension liability. Pokoknya kontrolnya adalah ini. Kalau saldo akhirnya 1.000 pension liability ini harus diketat DBO. Kalau nggak sama, bisa ini yang salah, bisa ini yang salah. 2023 selesai, silakan ke saya. Masuk 2024, apa yang harus dilakukan di 2024? Apa langkah praktis di 2024? Pindahin ini ke paling atas tahun depan. Berarti kalau ini awalnya 0, ini nanti tahun depan di sini pension liability 1.000. Kalau ini awalnya 100.000, tahun depan jadi 112. Kalau ini awalnya 100, tahun depan jadi 100. Ya kan? Itu langkah untuk tahun depannya. Jadi saldo akhirnya kita dari satu awal. Terus diapain Pak? Itu kan untuk tahun depan terjadi apa? Yuk kita lihat tahun depan. Nah ini kondisinya. Kondisinya justru kita liability karena defisit ya. Kita itu punya kewajiban 112, aset di dana pensiun cuma 111, berarti kita defisit 1.000. Ya nggak terlalu signifikan, berarti masih percayalah ke manajer investasinya. Kalau selisihnya banyak, itu bisa jadi bahaya buat manajer investasi. Tadi itu, service cost-nya hanya yang current. Dimungkinkan saudara-saudara itu muncul yang namanya past service cost. Past service cost itu berarti gini, bisa muncul karena contoh gini, perusahaan di 2025 itu sudah 10 tahun berdiri. Tapi sampai tahun 2024 belum pernah ikut program pensiun. Dia baru ikut program pensiun 2025. Berarti di 2025 ada service cost current sama ada yang tahun pertama sampai tahun 2024 kan. Nah tahun pertama sampai 2024 itu yang disebut past service cost. Itu contoh pertama kenapa ada past service cost. Berarti muncul karena kita berdiri sudah lama, tapi belum pernah ikut
program pensiun, baru ikut sekarang. Berarti yang lama-lama service cost itu dianggap pas. Kedua bisa jadi gini, tahun 2002, berdiri 2020, sudah langsung ikut dana pensiun. Sampai 2025 ikut terus. Berarti tiap tahun ada current service cost. Di 2025, gaji naik. Dan ditetapkan oleh perusahaannya baik nih, biasanya milik anak-anak Petra ya. Ditetapkan gini, berlaku surut. Berlaku surut itu berarti walaupun naiknya 2025 seakan-akan naik sejak 2024. Ada yang kayak gitu. Berarti kalau itu terjadi, service cost yang lalu kan kekecilan ya. Service cost 2024 dihitung lagi pakai gaji baru. Berarti 2024 itu bukan lagi current service cost, tapi apa? Past service cost. Jadi service cost pas itu bisa muncul karena baru ikut pertama kali, atau ada perubahan program pensiun karena mungkin naik gaji, ya, iuran naik. Tuh, bisa karena penerapan awal atau perubahan program. Apa bedanya? Ini ilustrasi kedua. 2024 ini ilustrasi kedua. Bedanya itu adalah di sini ada apa? Past service cost. Yang lain-lain ini kan sama ya. Ini buat ngitung apa tadi? Interest expense dan interest revenue. Kalau ini current service cost. Berarti pension expense nambah. Kalau di kanan apa yang nambah? Defined benefit. Kalau ini cash berkurang, plan aset nambah. Ya kan? Kalau ini semuanya di kanan. Plan aset berkurang, DBO berkurang kan? Ini kan yang tadi nih. Yuk kita lihat apa pengaruhnya 81.600. Tapi langkah pertama itu jangan lupa naikin dulu saldo akhir tadi ke atas. Clear? Pindahin dulu yang tadi saldo akhir di kertas kerja kita sebelumnya ke paling atas di kertas kerja kita 2024. Oke. Kita masih 2024. Tek, tek, tek. Ini dari saldo akhir tadi, ya 31 Desember 2023 kita taruh ke atas. Terus tadi ada pas service cost ya. Service cost itu saudara-saudara, tadi apa pengaruhnya ke pension expense, nambah atau mengurangi? Nambah. Terus kalau di sisi kanan, menambah atau mengurangi apa dia? Nambah DBO. Sama sebenarnya. Jadi pension expense bertambah karena ada past service cost. DBO juga bertambah. Tapi bedanya apa? Taruh past service cost itu sebagai restatement dari DBO. Jadi jangan taruh dia setara dengan service cost yang current di bawah. Jangan. Tapi fungsinya sama. Nambah pension expense, nambah DBO. Cuma letakkan dia paling atas sehingga nanti saldo awalnya bukan lagi 112, melainkan 193. Nanti kita lihat bedanya apa kalau umpama ini ditaruh di bawah sama dia diletakkan di atas kayak aturan ini. Intinya kalau ada past service cost, taruh di kolom pension expense plus nambah pension expense. Karena pension expense itu debit, berarti dia lambangnya tidak dalam kurung. Dan nambah DBO, karena DBO itu kredit, berarti DBO nambah, dia dalam kurung. Khusus untuk past service cost, maka saldo DBO awal di restate. Bukan lagi 112 tapi 193. Tadi kalau ada service cost, nambah pension expense, nambah DBO, betul? Interest expense tadi ngitungnya dari mana? Discount rate kali DBO, tapi bukan dikali 112, melainkan dikali 193. Ya, akan beda kalau 81 kita taruh bawah, dikalinya 112 kan? Nah, berarti kalau ada past service cost, dia ditambahin dulu untuk nanti dikali 10%. Ini dapat dari mana interest revenue? Plan asset. Ya kan? Sekali discount rate. Sisanya kan contribution sama benefit sama. Udah. Tinggal di total kolom-kolomnya. Ya.
pakai DBO paling awal kalau tidak ada pas service cost. Karena ada pas service cost, pasti pakai yang bawah. Pakai yang restatement. Pertanyaan bagus. Ingat-ingat itu ya. Nah, sekarang kalau di total pension expense-nya 99, cash yang dibayar 20. Berarti kan saya tetap punya utang ya. Selisihnya kan tadi pertanyaannya. Pak, kok bisa muncul pension liability di tahun ini? Iya, karena expense saya 99, saya cuma bayar 20, berarti ada liability tambahan 79. Yang dibikin jurnal yang ini ya. Ya. Kalau saldo awal saya liability 1000, tambah liability 79, berarti saldo akhir kan liability saya jadi 80 kan? Betul? Ini kalau di total 193 tambah 9 tambah 19 kurangi 8 ketemu 214. 111 tambah 11 tambah 20 kurang 8 ketemu 134. Masih lebih besar DBO, berarti apa? Defisit. Kalau defisit berarti pension liability. Selisihnya berapa? 80, 360 liability. Oh sama. Jurnalnya yang ini. Berarti pension expense debit, cash credit, pension liability credit. Enak ya, bikin jurnal tinggal lihat yang bawah. Itu 2024. Berarti 2024 saya masih defisit ya. Saya masih defisit karena liability. Hati-hati ya, yang masuk jurnal itu yang baris ini ya. Jangan ambil yang 80 karena nggak balance nanti. 80 ini saldo akhir. Ya. Nih, dia saldo akhir pension liability. 214 itu ambil dari sini nih. Nih 214. Yang 134 taruh di sini nih. Karena utang saya lebih besar dari aset, berarti saya masih liability. Kredit. 2024 ada pertanyaan? Tadi terjawab tadi ya. DBO nggak selalu sama dengan plan aset kan? Iya kan? Dalam kasus ini udah kelihatan. Oke, 2023, 2024 selesai kita hitung, ada pertanyaan? Yuk, pindahin saldo 2024 akhir yang paling bawah. Pindahin ke 2025. Saya lihatin dulu kertas kerja 2025 ya. Nih. Ini kan saldo akhir kita pindahin ke atas. Oke? Saldo akhirnya kita pindahin ke atas. Balik ke kasus 2025. Untuk kasus 2025, nanti akan ada gain or loss. Masih ingat tadi gain or loss bisa muncul karena apa? Halo? 1, karena DBO-nya naik atau turun. 2, karena plan asetnya naik atau turun. Kalau DBO-nya naik, loss. Kalau DBO-nya turun, gain. Kalau plan aset naik, gain. Kalau plan aset turun, loss. Itu ya. Jadi yang kiri ini plan aset, yang kanan ini DBO. Gain atau loss-nya masuk OCI. Tadi Anda masih ingat rumus discount rate kali plan aset? Discount rate dikali plan aset itu yang disebut sebagai expected return. Expected return, jadi return yang kita harapkan. Contoh kita 2023 dan 2024, ketika kita kalikan 10% kalikan plan aset, itu expected return, dan ternyata di pasar returnnya sama. Coba lihat 2024 tadi, berapa return kita interest revenue 2024? 1100 ya, di pasar sama, berarti di pasar juga dapat 1100. Nah, yang didapat di pasar itu yang disebut actual return. Yang kita hitung di sini interest revenue itu adalah expected return. Di sini nggak ada selisih karena asumsinya di pasar juga sama actual returnnya yaitu 1100. Nah di contoh ini, di contoh 2025, ya, expected return kita 6.000, itu interest revenue.
Ternyata di pasar malah dapatnya 8.000. Kita expect 6, dapat 8. Berarti apa yang terjadi? Itu loh. Jadi ini tetap kita hitung interest revenue biasa. Gimana ngitung interest revenue tadi? Discount rate kali saldo awal plan aset. Ya. Di soal tadi nggak ada keterangan actual return karena dianggap actual returnnya sama. Sekarang ternyata actual returnnya 8.000, berarti ada gain 2.000. Masukin di kolom tadi, OCI gain. Ya. Kalau sebaliknya, umpama interest revenue 6.000, ternyata actual return 5.000. Berarti asetnya apa? Loss 1.000. Nanti sambil latihan 2025 kita lihat ya. Kalau liability gain or loss, tergantung kasus ini, nanti kita perhatikan. Yuk, service cost tahunan, yuk kita pertajam lagi. Kalau ada current service cost, berarti pension expense current service cost berarti pension expense bertambah. Di sisi kanan apa? DBO bertambah. Discount rate nanti mau dikalikan dengan DBO ketemu interest expense, dikalikan plan aset ketemu interest revenue. Nah, nanti kita lihat ya. Kalau 10% kali plan aset, sama nggak dengan ini? Kalau nggak sama berarti ada gain or loss. Nanti kita lihat. Ini apa pengaruhnya 24? Cash berkurang, plan aset bertambah. Kalau ini, DBO berkurang, plan aset berkurang. Berarti yang belum terjawab pengaruhnya ini sama ini. Di sini dikatakan defined benefit obligation akhir 2025 265. Tadi kan kita ngitung akhir itu tergantung summarize ya. Kalau ini udah ditentukan 265. Jadi aktuarisnya ngitung ulang, oh ketemunya 265. Ini saya skip dulu ya. Kalau yang loss tadi kan, kalau aset tadi, ini juga nanti kita lihat di kertas kerja. Yuk kita langsung lihat kertas kerja deh. Saya ulangi, ini dapat dari mana? Dari akhir tahun lalu. Kenapa nggak ada restatement DBO? Karena tidak ada past service cost. Oke. Ini dari soal ya. Nambah expense, kurangi nambah DBO. Ini dapat dari mana? DBO kali discount rate. Berarti pension expense nambah, DBO nambah. Ini dari mana? Discount rate kali 134.100. Pension expense berkurang, plan aset nambah. Ini tadi contribution, cash-nya berkurang, plan aset nambah. Benefit tadi ini apa? Bayar manfaat ke pensiunan. DBO kurang, plan aset kurang. Nah, sekarang tadi kan kita sudah dapat interest revenue 13.410, betul? Didapat dari mana? 134.100 kali 10%. Di soal katanya tadi, returnnya berapa aset? Aktual 12. Saya berharap 13.410 yaitu interest revenue. Aktualnya cuma 12. Sedih apa senang? Berarti loss. Makanya muncul aset loss 1.410. Kenapa tidak dalam kurung? Kenapa ini lambangnya plus tidak dalam kurung? Karena loss itu saldo normalnya di debit. Debit itu kan tadi lambangnya tidak dalam kurung kan. Di kanan, ini masukkan ke sini loss, positif ya karena dia loss. Masukkan ke kanan karena plan aset kan berkurang tadi. Kita berharap tambah 13.410, ternyata cuma nambah 12. Berarti netnya hanya 12 kan ya. Ini dulu, 1.410 ada pertanyaan? Clear? Sekarang coba di total nih. Dari minus atau dalam kurung 214 sampai 10.500. Coba di total. Dapatnya berapa? Dari ini 1, 2, 3, 4. Berarti dalam kurung 214, dalam kurung 13, dalam kurung 21. Terus kurangi 10.500.
dapatnya berapa? Apakah dapatnya 238,406? So ya, harusnya liability kita itu 238,406. Tapi tadi katanya di soal, aktuaris hitung lagi ketemu berapa? 265. Kalau utang Anda awalnya 238, terus jadi 265. Jadi ya, loss 26. Jadi loss 26 itu nanti di sini karena loss berarti normalnya positif. Ini berarti DPO-nya nambah ya. Awalnya tadi cuma berapa? 238. Sekarang jadi 265, berarti ini masuk ke sini sebagai menang. Sudah. Berarti pension expense di debit, cash di kredit. Ini berarti debit 28, ya, kreditnya 25. Ini kalau saldo awal 80, ada liability 25, berarti jadi 105. Sama nih selisihnya. Defisit 105. Ini jurnalnya. 28004 itu dari sini. Baris yang ini ya. Bukan baris yang bawah. Karena baris ini 0 atasnya awalnya, bertambah 28 berarti saldo akhir sekian. 28004. Oke. Dia tadi masih defisit. Nih, 105, 400. Selisih antara ini 105 kali masih defisit. 2020 berapa nih? 5, ada pertanyaan? Sama, langkah berikutnya adalah pindahin itu angka-angka paling bawah yang ini, termasuk ini, pindahin ke saldo awal 2026. Ini 28 karena awalnya 0 ya, terus pertambahan 28 loss, berarti saldo awal atau saldo akhirnya 28 loss. Loss nanti di 20 atau lambangnya positif. Dipindahin ke 2026. Di 2026 ada keterangan kayak gini. 2026 lebih simpel keterangannya. Pension expense, kalau tadi kan kita harus total ya. Ini harus dikasih. Ya enggak? Tadi kan kita harus total pension expense. 21 itu kan kita harus total dari atas ya. Ini enggak, dia langsung ngomong. Pension expense 2026 itu 17.450. Iuran tahunan 32. Ya. Tuh. Langsung 17.450 langsung ditaruh paling bawah. Ada cash yang dibayar 32. Ada cash yang dibayar 32. Terus ada aset gain 150. Ini dari mana? 2025 akhir kan? Plus ini artinya apa? Loss. Padahal di 2026 katanya ada apa tadi? Gain. Berarti awalnya loss 28, sekarang gain 13. Berarti saldonya 3 loss 14 kan? Tapi yang masuk jurnal yang ini loh ya. Kalau ini awalnya liability 105, di sini aset 27, berarti sebenarnya saldo akhirnya adalah pensiun liability-nya 377 ya. Ini masih defisit, selisihnya 77 sama. 2026 juga. Ini kalau mau dilanjut bisa nih sampai malam. Ini jembal 17.450, 27.700 itu di debit, cash di kredit 32, dan gain di kredit 13.150. Ini kalau mau cari lagi 2027 monggo, tapi kita selesai. Ini tinggal pelaporannya ya. Ini contoh pelaporan di laporan keuangan. Bisa pakai, tadi ingat yang masuk income statement, yang lain itu masuk income statement kecuali apa yang masuk OCI? Remeasurement. Isinya apa remeasurement tadi? Gain or loss. Masuk OCI itu hanya ya liability loss ini karena apa? DBO-nya berubah. Ini aset loss berarti itu asetnya yang berubah, ya kan?
masuk OCI. Sisanya yang lain masuk NPK. Ini tinggal teori-teori nanti dibaca, termasuk ini summary-nya. Oh, ini post retirement benefit yang lain. Ini juga bisa. Thank you. Tumben ya? Hah? Ya, silakan. Ini saya tutup dulu nih.